Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kitab Syarah Al-Qawaidil Arba karya Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah taala, di mana sebelumnya kita telah membahas perbedaan antara alhamdu wa syukru. Alhamdu itu sering kita terjemahkan pujian, syukru sering kita terjemahkan syukur, ya. Tetapi di pertemuan sebelumnya kita telah membahas perbedaan antara keduanya secara lebih detail, dan kita katakan bahwa hubungan antara keduanya adalah al-umum min wajahin wal khusus min wajahin. Yaitu dari satu sisi alhamdu lebih umum daripada syukur. Tapi dari sisi yang lain asyukur yang lebih umum daripada alhamdu. Ya. Maka asyukru syukur itu lebih umum daripada alhamdu dari sisi bahwa seseorang ketika bersyukur kepada Allah, dia bersyukur kepada Allah dengan hatinya, dengan lisannya, dan juga dengan perbuatannya. Ya. Dengan hatinya, ya, ini misalkan ketika dia mempelajari akidah yang lurus dalam rangka mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada dia. Kemudian dia berusaha untuk meluruskan niat dalam rangka supaya bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat kepada dia. Begitu ya. Maka ini syukur dengan niat, syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dengan mengucapkan kalimat, ya. yakni dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Bahkan mengucapkan kalimat alhamdulillah itu bagian dari syukur. Bagian dari syukur dengan lisan. Kemudian syukur dengan anggota badan, syukur dengan anggota tubuh. Nah, ini misalkan dengan melakukan amalan ketaatan, lakukan amalan kebaikan. Maka ini dia melakukan amalan kebaikan tersebut, melakukan amalan ibadah tersebut karena mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada dia. Maka syukur dari sisi ini lebih umum daripada alhamdu, karena alhamdu itu cuma di lisan saja. Alhamdu itu cuma di lisan saja. Sedangkan asyukur di hati, lisan, dan anggota badan. Sedangkan dari sisi yang lain, alhamdu itulah yang lebih umum daripada asyukur. Alhamdu lebih umum daripada asyukur. Dari sisi mana? Dari sisi bahwa alhamdu itu bisa karena dalam konteks mensyukuri nikmat Allah, dalam konteks karena dia mendapatkan nikmat Allah kemudian dia bersyukur kepada Allah, maka alhamdu juga mencakup kasus ini, ya. Tetapi alhamdu juga mencakup kasus di mana seseorang memuji Allah walaupun bukan dalam konteks mensyukuri nikmat. Kalau syukur itu hanya dalam konteks mensyukuri nikmat. Ya, ketika seorang memuji Allah karena dalam konteks baru saja mendapatkan nikmat Allah atau teringat nikmat yang telah Allah berikan selama ini kepada dia. Nah, ini berarti apa? Syukur atau alhamdu? Syukur atau alhamdu? Dua-duanya. Dua-duanya. Nah, ketika dia mensyukuri dengan lisan misalkan, dia mendapatkan nikmat, kemudian dia mensyukurinya dengan lisan, memuji Allah dengan lisan, ini syukur dan alhamdu juga. Itu masuk juga dalam alhamdu. Tetapi alhamdu ya, lebih umum, yaitu ketika seorang memuji Allah karena misalkan mengingat bahwa Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Bukan dalam konteks dapat nikmat dari Allah, tapi karena dalam konteks dia memang memuji Allah karena teringat dengan kebesaran Allah, kesempurnaan Allah. Maka ini adalah alhamdu saja, bukan asyukur. Jadi dari sisi ini alhamdu lebih umum daripada asyukur. Baik, jelas ini? Nah, sekarang kita lanjut perkataan penulis masih di muqaddimah beliau, ya. Amma bil qauli bi an yansiba dzalikal ata ila man a'tahu wa an yuthna alaihi bihi wa an la yultafata fihi ila ghairi. Sekarang penulis membahas tentang bagaimana syukur itu dengan perkataan dan perbuatan. Bagaimana bentuk syukur dengan perkataan dan perbuatan. Ya, ini lebih umum daripada alhamdu. Kalau alhamdu dengan perkataan saja. Walaupun tadi barusan kita telah jelaskan bahwa asyukur tidak hanya dengan perkataan dan perbuatan, tapi juga dengan hati, ya, dengan hati. Tapi penulis di sini cuma menyebutkan dua contoh saja, yaitu syukur dengan perkataan dan syukur dengan perbuatan. Syukur dengan perkataan itu dengan cara menisbatkan pemberian tersebut, karunia tersebut kepada zat yang memberikannya, yakni Allah Subhanahu wa taala.
kemudian memujinya, memuji Allah Subhanahu wa taala dan tidak berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yani ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, tidak kemudian kita berpaling dari Allah, kemudian ya menisbatkan hal tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalkan, yakni ketika dia mendapatkan nikmat berupa kekayaan misalkan, prestasi, jabatan misalkan, maka kemudian dia nisbatkan atau dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan kenikmatan tersebut, dia malah yakni berpaling kepada menisbatkan nikmat tersebut kepada dirinya sendiri misalkan. Ini karena ana pintar, ini karena skill ana, ini karena kompetensi ana, ini karena kehebatan ana, dan seterusnya dan seterusnya. Ini berarti apa? Berpaling dari Allah dalam nikmat tersebut, dalam karunia tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Antara menisbatkan kepada diri kita sendiri atau menisbatkan kepada orang lain. Wah, ini karena yakni kehebatan bos ana, makanya ya kita jadi dapat gaji besar misalkan, dan seterusnya dan seterusnya. Tentunya berterima kasih kepada makhluk itu juga wajib, betul tidak? Betul. Nah, tapi di sini yang dimaksud adalah yakni melupakan Allah Subhanahu wa taala. Melupakan Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan Allah. Padahal Allah adalah zat yang memberikan karunia tersebut, nikmat tersebut. Jadi jangan melupakan Allah, harus bersyukur kepada Allah, tapi juga harus berterima kasih, bersyukur kepada orang lain, gitu ya. Nah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa-apa yang engkau dapatkan ya, berupa nikmat, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita lihat ini adalah umum, segala nikmat yang kita miliki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha. Mereka mengakui atau mengetahui nikmat dari Allah. Yani mereka menyadari bahwa itu nikmat dari Allah, thumma yunkirunaha, akan tapi kemudian mereka mengingkarinya. Jadi contoh orang yang yakni melupakan Allah Subhanahu wa taala. Wa min jihatin ukhra, jihatul amal. Dari sisi yang lain, syukur itu dilakukan dengan cara yakni melakukan amalan. Yakunu syukru bi isti'malin ni'am fi ma yuhibbu man an'ama biha wa asdaha. Gimana cara bersyukur dengan amalan kita? Caranya adalah bersyukur dengan menggunakan nikmat tersebut dalam hal-hal atau perkara-perkara yang dicintai oleh zat yang memberikannya. Dicintai oleh zat yang memberikan atau menganugerahkan nikmat tersebut. Wa hadza mimma yuhibbuhu Allahu azza wa jal bal min azimi ma yuhibbu Allahu minal ibadat ayyakuna al-'abdu syakiran. Ini termasuk hal yang dicintai oleh Allah, yakni ketika seseorang melakukan amalan ibadah dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah, bukan dalam rangka sekedar menggugurkan kewajiban. Kalau seseorang melakukan amalan ibadah, melakukan perkara yang wajib, tapi dalam rangka sekedar mengerjakan kewajiban, sekedar menggugurkan kewajiban, sekedar sah saja begitu ya, amalannya cukup sah saja, maka ini ya kita katakan ini juga perkara yang dicintai oleh Allah ya, karena ini tetap kita katakan ibadah dan tidaklah ibadah kecuali itu termasuk perkara yang dicintai oleh Allah selama tidak ada bid'ah di situ ya. Tetapi kalau misalkan seseorang itu mengerjakan suatu amalan ibadah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ini termasuk hal yang paling besar yang Allah cintai, yaitu ketika hamba tersebut beribadah dalam kondisi bersyukur kepada Allah. Walihada qala wa qalilum min ibadiyas syakur, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah. Wa qala azza wa jalla dzurriyyata man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syakura. Keturunan dari orang-orang yang kami bawa di kapal bersama Nuh, sesungguhnya Nuh itu adalah hamba yang bersyukur. Jadi ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini disebutkan, diapresiasi gitu ya, dipuji, disebutkan di Al-Qur'anul Karim karakteristik Nabi Nuh alaihissalam yang banyak sekali, sabar,
dan seterusnya, ya itu tidak disebutkan di ayat ini, tapi disebutkan di ayat yang lain. Tapi di ayat ini fokus pada sifat syukurnya Nabi Nuh alaihissalam. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa hal tersebut adalah hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi Nabi Nuh alaihissalam memiliki karakteristik yang lain, itu disebutkan di ayat yang lain, tapi kalau kita bahas ayat ini atau potongan dari ayat ini, maka kita lihat Allah Subhanahu wa taala memuji rasa bersyukurnya Nabi Nuh alaihissalam. Yakni ya dzurriyyata man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syakura. Yani maksud dari ayat ini adalah nida, ya, panggilan. Wahai anak keturunan orang-orang yang kami bawa bersama Nuh, innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya Nuh itu adalah hamba yang bersyukur. Kana katsiru syukri lillahi azza wajal. Nabi Nuh alaihissalam itu termasuk orang yang banyak bersyukur kepada Allah. Qala ahlu tafsir, kana idza akala al-aklah syakarallahu alaiha. Wa idza syariba syarbah syakarallahu alaiha. Ahlu tafsir, para ulama tafsir berkata bahwa Nabi Nuh alaihissalam ketika memakan makanan, mereka bersyukur kepada Allah. Beliau bersyukur kepada Allah. Ketika beliau meminum minuman, beliau juga bersyukur kepada Allah atas makanan dan minuman tersebut. Wa idza iktasa syakarallahu ala dzalik. Ketika Nabi Nuh alaihissalam mengenakan pakaian, beliau bersyukur kepada Allah atas nikmat pakaian tersebut. Yakni dalam setiap kondisi, bahkan perkara-perkara yang itu mudah sekali bagi kita untuk melupakan Allah, Nabi Nuh alaihissalam tidak melupakan Allah. Itu poinnya. Setiap perkara yang itu merupakan kenikmatan, dan tidak ada setiap dari perkara yang kita bisa lakukan kecuali itu ada nikmat dari Allah. Betul tidak? Ya. Walaupun itu tampak kecil bagi kita, kalau sebisa mungkin kita bersyukur kepada Allah, ingat Allah, yakni mensyukuri nikmat tersebut, maka lakukan. Itu kata para ulama. Dan ini yang ini diantara dalil, contoh dalil yang digunakan oleh para ulama. Yakni perbuatannya Nabi Nuh alaihissalam. Perbuatannya Nabi Nuh alaihissalam bersyukur ketika makan, ketika minum, ketika mengenakan pakaian dan seterusnya. Kalau contoh kita sehari-hari, kita naik motor, kita ke kampus, kita bisa sekolah begitu ya, kita kerja, kita bisa dapat nikmat pekerjaan. Bahkan yakni hal-hal kecil yang lain, ya, kita mengenakan pakaian, mengenakan sandal, mengenakan sepatu, itu bukankah nikmat dari Allah semuanya, betul tidak? Sebisa mungkin, tentunya nggak mungkin ada orang yang selalu kemudian 100% dalam 24 jam bisa melakukan hal tersebut, betul tidak? Nah, tentunya itu hampir-hampir tidak mungkin. Tapi maksudnya di sini adalah memperbanyak hal tersebut, memperbanyak hal tersebut. Kita bicara sama orang saja, fokus dengan pembicaraan dia, tentunya kita pasti fokus dengan pembicaraan dia, betul tidak? Nah, ini saja sudah contoh bahwa tidak mungkin kita kemudian, yakni apa namanya, bisa selalu bersyukur kepada Allah di setiap detiknya. Ya, ini mungkin di luar batas kemampuan manusia, betul tidak? Ini mirip seperti yang disebutkan oleh para fuqaha, misalkan ketika masalah sholat atau masalah amalan ibadah yang lain, puasa dan haji. Yang lebih afdal adalah menghadirkan niat. Selalu ingat niat ketika melakukan amalan ibadah tersebut. Yang lebih afdal, walaupun tidak wajib. Contohnya ketika sholat. Wajib bagi kita untuk menghadirkan niat di awal, sebelum takbiratul ihram, betul tidak? Tapi lebih afdal lagi kalau kita selalu ingat bahwa kita sedang sholat. Beribadah kepada Allah. Di setiap detiknya kita sholat. Ada tidak yang bisa melakukan seperti ini? Kata para fuqaha, hampir-hampir tidak ada. Hampir-hampir tidak ada. Makanya ini tidak wajib. Makanya ketika kita misalkan, bahkan walaupun kita misalkan yakni menyimak bacaan imam, bisa jadi kita teringat dengan tafsir ayat yang dibacakan, betul tidak? Kita jadi lupa bahwa kita sedang sholat. Bisa jadi, betul tidak? Ya, itu bisa jadi demikian. Yang banyak terjadi adalah pikiran kita mengelana dan mengembara, betul? Kita lagi sholat, pikiran kita, ini gimana PR ya? Oh, ternyata dapat ide mengerjakan PR tersebut baru ketika sholat. Nah, kepikiran ide skripsi, tesis, malah lancar ketika sholat. Betul tidak? Jadi, atau malah kepikiran, aduh, ini sidang gimana besok?
Atau ini tak lagi makan apa? Waduh, jemuran tadi lupa belum diangkat gitu ya. Ini sudah di kampus, ini sudah di kantor dan seterusnya dan seterusnya. Maka tentunya kalau itu kemudian bisa mempengaruhi kekhusyuan, bisa jadi haram, bisa jadi kalau orang tersebut malah malah yakni tetap bertahan dengan pikirannya tersebut, tidak mengindahkan bahwa dia padahal dia sudah sadar bahwa ini sholat, masih kepikiran yang lain, ini bisa jadi ke tingkat haram ya. Taib. Qala Ibnu Katsir rahimahullah di catatan kaki, wa qad warada fil hadits wa fil athar ani salaf anna Nuhan alaihi salam kana yahmadullah ala ta'amihi wa syarabihi wa libasihi wa sya'nihi kulli. Walihada summi abdan syakura. Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat tersebut beliau berkata, telah ada dalam hadis dan athar dari para ulama generasi terdahulu, para salaf, bahwa Nabi Nuh alaihissalam itu memuji Allah atas makanan, minuman, pakaian yang itu merupakan semuanya nikmat dari Allah, wasa'nihi kulli, dan atas seluruh perkara yang dikerjakan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Itu mengapa beliau disebut sebagai hamba yang bersyukur. Yakni ayatabarra min kulli haulin wa quwwatin fi ma ja'ahu minan ni'am aw ma yasurruhu wa ayya'tarifa bi annaha minallahi azza wa jalla. Maksudnya yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam adalah beliau berlepas diri dari segala kekuatan, dari segala kemampuan. Ya, bahwa yakni ini bukan kemampuan ana, ini bukan kekuatan ana, ini bukan prestasi ana, ini bukan kehebatan ana. Ketika ana mendapatkan nikmat-nikmat ini. Itu yang dimaksud. Melepas diri dari segala kekuatan dan kemampuan atas nikmat tersebut. Yani menisbatkannya semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Auma yasuruhu, menisbatkan diri dari segala hal, segala kekuatan dan kemampuan sehingga suatu yang membahagiakan kita itu terjadi, misalkan. Wa ya'tarifu bi annaha minallah azza wa jalla, dan mengakui bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengakui bahwa itu dari Allah, bukan dari kita sendiri. Wa babu syukri lahu silatun bit tauhid, dan bab syukur itu memiliki hubungan dengan bab tauhid. Wa ka'anna al-imam rahimahullah hina dzakara syukra 'ala al-ata' wa sabra 'ala al-bala' wal istighfar min adz-dzambi ka'annahu nadhara ila halil muwahhid. Dan Imam rahimahullah, siapa yang dimaksud imam di sini? Penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau ketika menyebutkan syukur ketika kita diberikan karunia oleh Allah, ketika beliau menyebutkan sabar ketika kita diuji oleh Allah, dan ketika beliau menyebutkan istighfar ketika kita berdosa, maka seolah-olah beliau melihat pada kondisi seorang yang bertauhid, kondisi muwahhid. Khatabahu bima yajibu alaihi ayyakuna ma'ahu daiman. Ya, beliau penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah seolah hendak berbicara kepada yakni orang-orang yang mau bertauhid, mau ingin mentauhidkan Allah, yakni seolah-olah berbicara menyebutkan sesuatu yang wajib untuk dimiliki oleh seorang yang bertauhid daiman, secara terus-menerus. Tidak boleh kemudian ada momen di mana ini kemudian tidak kita lakukan. Ada karunia tidak kita syukuri, ada musibah kemudian kita tidak sabar, dan seterusnya dan seterusnya. Ada dosa tapi kita tidak beristighfar. Fa'inal muwahhid an'amallahu alaihi bi ni'matin la ta'diluha ni'mah. Karena orang yang bertauhid itu diberikan nikmat oleh Allah dengan nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan nikmat yang lain. Ala wahiyya an kana 'alal islamis sahih. Apa nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan nikmat yang lain tersebut? Yaitu nikmat Islam. Nikmat Islam yang sahih. Bahwa orang yang bertauhid tersebut berada di atas keislaman yang sahih, pemahaman yang sahih. Angkana ala tauhidil khalis alladzi wa'adallahu ahlahu bisa'adah fid dunya wal akhirah. Dan bahwa orang yang bertauhid tersebut itu berada di atas tauhid yang murni, yang Allah janjikan orang-orangnya, orang-orang yang mentauhidkannya dengan tauhid yang murni, Allah janjikan mereka dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wala budda lil muwahhid minal ibtila, dan tidak boleh tidak bagi orang yang bertauhid pasti ada ujiannya. Fasa'allallaha lahu an idza ubtuliya sabar. Maka orang yang bertauhid tersebut akan meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, kalau dia diuji maka semoga dia bisa bersabar. Walibtila qad yakunu min jihatil aqwal
allati tawajjaha ilaihi wa qad yakunu al-ibtila min jihatil badan wa qad yakunu min jihatil mal aw ghairi dzalik. Dan yang namanya musibah bisa dari sisi perkataan yang diucapkan kepada dia, bisa dari sisi ya anggota tubuh. Yani orang menzalimi dia, memukul dia misalkan. Wa qad yakunu min jihatil mal aw ghairi dzalik. Atau bisa dari sisi harta. Ya, hartanya diambil secara paksa tanpa hak oleh orang lain misalkan. Qala wa idza adznaba istaghfara. Kemudian penulis berkata ketika berbuat dosa, ketika orang yang bertauhid itu berbuat dosa, maka dia beristighfar. Li'annal muwahhid la budda ay yakuna ma'ahu syai'un minal i'rab. Karena orang yang bertauhid pasti tidak boleh tidak. Ini pasti tergelincir ke dalam dosa. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang maksum kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala budda ay yaqa'a fi dzambi. Dan tidak boleh tidak pasti terjatuh ke dalam dosa. Imma minas saghair wa imma minal kabair. Bisa berupa dosa kecil, bisa berupa dosa besar. Jadi disebutkan di sini oleh Syekh Saleh Al-Syekh, yani seseorang melakukan dosa besar, tetapi tetap kita katakan dia orang yang mentauhidkan Allah, tapi tauhidnya tidak sempurna. Ya kalau antum ya mempelajari dari kajian kita yang lain, dia memiliki iman, betul tidak? Iman yang paling minimum, tapi dia tidak memiliki iman yang seharusnya, iman wajib. Ya, karena dia melakukan dosa besar, tapi dia tetap memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azza wa jalla min asma'ihi al-Ghafur. Di sisi yang lain Allah itu di antara nama Allah adalah Al-Ghafur, zat yang Maha Pengampun. Di catatan kaki disebutkan di sini qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi nuniyatihi. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam kitab beliau Nuniyah beliau, wa huwal ghafuru falau utiya bi qarabiha min ghairi syirkin bal minal isyani la atahu bil ghufrani mil aqrabiha subhanahu huwa wasi'ul ghufrani. Allah adalah zat yang Maha Pengampun jika didatangkan yani jika ada seorang datang dengan dosa-dosa yang sepenuh biqurabiha wallahu alam biqurabiha mungkin biqurabil ard ya, sepenuh bumi atau sebesar bumi, jika ada orang datang kepada Allah dengan dosa-dosa sebesar bumi min ghairi syirkin, di dalam dosa-dosa yang banyak tersebut gak ada dosa kesyirikan. Yani tidak ada dosa kesyirikan dan tidak ada dosa kekufuran dan dosa kemunafikan. Syirik akbar, kufur akbar, nifak akbar. Itu maksudnya, ya. Jadi bukan dipahami cuma syirik akbar saja yang nggak ada, tapi kufur akbar ada, nifak akbar ada. Tidak demikian. Maksudnya adalah ketika ada seseorang datang kepada Allah dengan membawa dosa-dosa yang banyak sebesar bumi, dan di situ di dalamnya tidak ada kesyirikan, yakni syirik akbar, dan yang sebanding dengan syirik akbar, yaitu kufur akbar dan nifak akbar, bal minal isyani, akan tapi di dalam dosa-dosa yang banyak tersebut, itu semua berupa kemaksiatan. Ketika disebutkan kemaksiatan, dan itu disebutkan bersamaan dengan kesyirikan, syirik akbar, yang dimaksud kemaksiatan di sini adalah dosa yang tidak membatalkan keislaman. Karena terkadang istilah kemaksiatan disebutkan untuk seluruh dosa, termasuk syirik akbar, kufur akbar, nifak akbar. Contoh misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'sillaha ya faqad dhalla dhalalan mubina." Ya, atau kama qala. Jadi "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Ya, nanti kita bisa cek ya. Makna malah agak tercampur dengan ayat yang lain ya. Itu di ayat yang apa? Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Nah, barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Di sini kita katakan ya, wa may ya'sillaha wa rasulahu, ya'si. Barang siapa yang berbuat kemaksiatan, kemaksiatan di sini mencakup syirik akbar, kufur akbar, nifak akbar, demikian pula syirik asghar, kufur asghar, nifak asghar, demikian pula dosa-dosa kemaksiatan yang lain. Baik, jadi kalau disebutkan sendirian bisa mencakup seluruh dosa, baik yang membatalkan keislaman atau yang sekedar mengurangi keimanan. Tapi kalau disebutkan bersama syirik, maka itu indikasi bahwa yang dimaksud adalah dosa-dosa yang mengurangi keimanan tapi tidak membatalkan keimanan. Jelas ini? Baik.
La tahu bil ghufrani mil aqrabiha, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan ampunannya sebesar bumi juga. Subhanahu wa wasi'ul ghufrani. Maha suci Allah, Allah adalah zat yang maha luas ampunannya. Jadi di antara nama Allah adalah Al-Ghafur, wala budda ayyadhhara atharu dzalika ismi fi bariyatihi wa malakutihi, dan tidak boleh tidak harus muncul athar, jejak dari nama tersebut di ciptaan Allah dan di kerajaan Allah. Lihada yuhibbullahu min abdihi al-muwahhid al-mukhlis ayyakuna da'imal istighfar. Oleh karena itu Allah mencintai dari hambanya yang bertauhid dengan ketauhidan yang murni, hendaknya orang tersebut yakni selalu beristighfar kepada Allah. Wala budda lil muwahhid min dzalik. Tidak boleh tidak orang bertauhid itu harus mengerjakan hal tersebut. Wal abdu idza taraka 'azimal istighfar ja'ahul kibr. Dan seorang hamba ketika meninggalkan azimal istighfar, ketika meninggalkan istighfar, dan itu adalah perkara yang azim, ya, istighfar itu adalah perkara yang besar, maksudnya perkara yang sangat berharga dan mulia dan ini tinggi derajatnya. Ketika itu ditinggalkan, maka akan muncul kibr, akan digantikan dengan kibr. Wal kibru yahbatu katsiran minal amal, dan kibr itu menghancurkan banyak dari amalan. Lihadza qala huna wa idza adna bastaghfara fa inna haula'i thalathu unwanus sa'adah. Oleh karena itu penulis berkata dalam kitab beliau ini Al-Qawaidul Arba', kalau seandainya dia berdosa maka dia beristighfar, maka sungguh tiga hal ini adalah tanda kebahagiaan. Tanda dan sekaligus kunci kebahagiaan. Tiga hal ini apa? Tadi yang kita sebutkan, idza u'tiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza aznaba astaghfara. Ketika diberi nikmat maka dia bersyukur, ketika dia diuji dengan musibah maka dia bersabar, dan ketika dia berdosa maka dia beristighfar. Ini adalah tanda kebahagiaan dan sekaligus kunci kebahagiaan. Fa idzan hadhihi mutalazimah fi hali kulli muwahhid. Maka ketiga hal ini itu adalah tidak boleh tidak pasti dimiliki oleh seorang yang bertauhid. Wa ya syukru 'alal ata' wa sabru 'alal bala' wal istighfaru minadz dzambi wal isyan. Yani bersyukur atas pemberian karunia dari Allah, bersabar atas musibah, kemudian beristighfar atas dosa-dosa dan kemaksiatan. Wa kullama azumal abdu ma'rifatan bi rabbih kullama azzama hadhihi thalath. Maka setiap seorang hamba itu semakin besar pengetahuannya terhadap Rabb-nya, semakin dia mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah, memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu yang dimaksud dengan ma'rifatullah. Jadi itu yang dimaksud dengan istilah ma'rifatullah dalam menurut Ahlussunnah. Tidak atau bukan yang dimaksud ma'rifatullah dalam menurut Ahlussunnah adalah misalkan level di mana seseorang sudah tidak harus terikat dengan syariat, ada syariat hakikat ma'rifat. Itu bukan yang dimaksud dengan ma'rifatullah. Maka semakin seseorang itu mengetahui tentang Allah, semakin dia mengagungkan ketiga perkara ini. Ketiga perkara, apa yang dimaksud ketiga perkara? Yang tadi, ketiga perkara yaitu ketika diberikan nikmat maka dia bersyukur, ketika dia diberikan musibah maka dia bersabar, dan ketika dia berdosa maka dia beristighfar. Wa kullama azumat tauhidu fil qalbi azumat hadhihi thalathu. Semakin besar ketauhidan seseorang di hatinya, maka semakin besar pula ketiga hal ini di dalam dirinya. Hatta yasira al-'abdu la yara siwallahi azza wa jalla fi istihqaqi syai'in min a'malihi wa tasarrufatihi. Sampai-sampai seorang hamba tersebut tidak melihat selain Allah, ada zat selain Allah yang berhak atas amalannya dan tindakannya. Setiap amalan dan tindakan itu ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa in ghafala an dzalika kana istighfaruhu istighfarun ladzi la yafqah. Kalau dia lalai terhadap hal tersebut, maka nanti istighfar dia adalah istighfar orang yang tidak paham, tidak memahami din, atau tidak memahami ketauhidan yang sebenarnya. Lihadza kana sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru fil yaumi wal laila aktsara min 100 marratin. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar di setiap siang dan malamnya lebih dari 100 kali. Ya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim min hadithi Al-Aghar Al-Muzani, itu di catatan kaki. Kama fil hadis
alladhi akhrajahu Muslim min hadithil Aghar al-Muzani rahimahullah radhiyallahu anhu. Taib. Wa fi riwayatin fi sahih, dan dalam sebuah riwayat di sahih, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marratan. Demi Allah, sungguh aku beristighfar kepada Allah dan aku bertobat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wal muwahhid yakhsha alaihi min khataril ghurur. Dan orang yang bertauhid itu khawatir atas dirinya sendiri dari bahaya ghurur, tipu daya, tertipu dengan dirinya sendiri. Dia yakni gimana tertipunya? Bi an yaqula innahu min ahli tauhid awil muhaqqiqina littiba'i salaf aw minal muntasibina ilal ilm wa huwa ma'a dzalika laysa fi qalbihi minal khudu'i wadh-dhulli lillahi ta'ala ma yakunu sababan fi qabuli hadhil wasilah. Yani dia berkata bahwa dia termasuk ahli tauhid. Dia berkata bahwa dia termasuk al-muhaqqiqin littiba'is salaf, termasuk orang yang merealisasikan ittiba kepada generasi terdahulu. Atau minal muntasibina ilal ilm, termasuk orang yang menisbatkan kepada ilmu. Akan tapi di saat yang sama dia di dalam hatinya itu tidak memiliki khudu', ketundukan kepada Allah. Az-zul lillah, ya, merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dengan cara apa? Kibr tadi. Menisbatkan suatu kepada dirinya, prestasinya, atau kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yakni karena tidak memiliki khudu' dan zul di sini, ya, ketundukan dan kepasrahan dan ya perendahan diri di hadapan Allah, maka ini tidak membuat dia yakni apa namanya, padahal itu adalah sebab diterimanya wasilah ini. Ini wasilah tauhid. Wasilah tauhid atau ketauhidannya itu baru diterima oleh Allah kalau dia memiliki khudu' dan zul, yakni ketundukan, kepasrahan dan perendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahya wasilatu tauhid ilallahi jalla jalaluhu wa sya'nullahi azam wa talaba min ibadihi syai'an qalilan wa lihadza azum amru tauhidi wa qabuha jiddan asyirku wa ma jarra ilai. Ini kalimat penting sekali. Jadi yakni poin pertama tadi kita sebutkan bahwa al-khudu' wa dzul lillahi ta'ala itu adalah sababun fi qabuli hadhil wasilah. Sababun fi qabuli wasilatit tauhid ilallah. Jadi ketauhidan kepada Allah itu baru diterima, baru benar kalau disertai dengan ketundukan dan kepasrahan dan penyerahan diri, perendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa sya'nullahi a'zam. Ini kalimat yang penting. Berikutnya, wa sya'nullahi a'zam. Perkara Allah itu besar sekali. Perkara Allah itu besar sekali. Yakni keridhaan dari Allah, balasan dari Allah. Jangankan keridhaan Allah itu apa? Sifat Allah. Jangankan sifat Allah. Makhluk Allah yang berupa surga. Itu besar sekali perkaranya. Yani mulia sekali, berharga sekali. Wa talaba min ibadihi syai'an qalilan. Di saat yang sama Allah cuma meminta sedikit kepada hambanya. Cuma meminta untuk jadi mengerjakan amalan ibadah, tunduk kepada Allah, berserah diri kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah. Cuma dalam waktu ketika kita di dunia yang ini masih yakni periode waktu yang singkat dibandingkan dengan periode di akhirat. Betul tidak? Allah meminta sedikit kepada hambanya, tapi balasannya besar. Ya, keridhaan Allah itu adalah sifat Allah, ini besar sekali. Jangankan sifat Allah, makhluk Allah yang berupa surga, itu besar sekali. Betul tidak? Nah, keridhaan Allah itu lebih besar lagi. Wajah Allah, ini juga sifat Allah, lebih besar lagi. Nikmat yang lebih besar lagi. Makhluk Allah berupa surga, itu saja sudah kita cukup untuk kita katakan ini besar sekali, mulia sekali. Kalau seandainya kita yakni mau dibandingkan, beneran mau diukur amalan ibadah kita, apakah berhak untuk kemudian kita mendapatkan surga tersebut, sebenarnya jomplang sekali. Betul tidak? Kalau bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dari kita masuk surga kecuali atas rahmat dari Allah, bukan karena amalan kita. Kenapa? Karena jomplang sekali.
Makanya walihadza azuma amru tauhid. Oleh karena itu perkara tauhid itu besar sekali. Karena perkara tauhid itu ya ya ini perkara tentang Allah Subhanahu wa taala. Eh, Penulis yakni pensarah di sini Syekh Saleh Al-Syekh hendak mengatakan kepada kita bahwa kalau mau diukur yang paling berharga dari amalan kita yang bisa kita lakukan yang paling besar itu adalah tauhid. Yang itu yang membuat kita bisa mendapatkan surga Allah, kemudian keridhaan Allah, kemudian wajah Allah, bisa melihat wajah Allah nanti di akhirat. Nah, mana yang paling utama dari seluruh amalan ibadah? Yang paling utama tentunya tauhid. Oleh karena itu, ya, walaupun tetap aja jomplang, betul tidak? Tetap aja jomplang, tapi itu yang paling besar. Oleh karena itu perkara tauhid itu besar sekali. Dan perkara yang bertentangan dengan tauhid yang syirik itu menjadi jelek sekali. Itu menjadi jelek sekali. Taib. Jadi kesyirikan dan hal-hal yang bisa mengarahkan kepada kesyirikan itu jelek sekali. Taib, demikian yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, yaitu di mana masuk pada kalau sebelumnya ini masih teranggap mukaddimah dari matan ini gitu ya. I'lam atau As'alullah al-karim Rabbal arsyil azim ayatawallaka fid dunya wal akhirah. Ini masih mukaddimah. Baru setelah kemudian penulis berkata, "I'lam arsyadakallahu li ta'ati." Maka ini baru masuk pada yakni inti utama dari matan ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk mempelajarinya di pertemuan berikutnya eh, hingga tuntas dan kemudian kita semoga dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkannya dan mendakwahkannya. Hadza wallahu alam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.